Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang mengajarkan kepada kita tawadhu, majlis yang memberikan tazkiyah, mengajarkan kepada kita untuk mensucikan hati kita dari semua sifat-sifat yang tercela, terutama sifat kibir atau kesombongan. Majlis yang dibina atas taqwa, atas akhlakul karimah, atas ilmu, atas istiqamah oleh seorang al-arif billah al-habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala luaskan kuburan beliau dan Allah berikan manfaat dan berkah kepada kita dengan berkat beliau dan segenap keluarga besar al-Habib Ali bin Abdurrahman, wabil khusus akhina al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad al-Habsyi, dan juga semua para kiai, para habaib, para masyayikh, para guru-guru, dan kita semua yang hadir. Allah Ta'ala berikan berkah, Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala anugerahkan ridha dan ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah Allah Ta'ala berfirman, tilkal jannatul lati urithu min ibadina man kana taqiyya. Surga yang Allah Ta'ala wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan bahwasanya di antara ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat tawadhu, membersihkan hati dari kesombongan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Selagi di dalam hati ada satu titik kesombongan, enggak bakalan masuk surga. Bagaimana kalau kesombongannya ada seember? Gimana kalau kesombongannya selautan? Waliyad billah min dzalik. Al-kibir, kesombongan itu bukan, nggak pantas, nggak layak buat manusia. Orang yang sombong, orang yang nggak tahu diri. Orang yang sombong, orang yang buta, yang nggak bisa bercermin. Dia nggak tahu dirinya, dia nggak ngaca. Apa yang mau disombongin oleh orang yang berasal dari sperma? Sperma, cairan yang kalau nempel di baju kita akan merasa jijik. Dan berakhir, puncak dari orang tersebut tahu apa? Menjadi bangkai. Bangkai manusia, bangkai yang paling bau, yang paling busuk, yang paling menjijikkan. Makanya dikubur, ditanam 2 meter di dalam tanah. Kemudian juga sehari-hari di perutnya membawa kotoran. Mulutnya kalau nggak disikat jigongan, ilernya bau. Matanya kalau nggak dibersihin belekan, kupingnya juga kalau nggak dibersihkan congean, kepalanya kutuan ketombean kalau nggak dirawat, keringetnya bau. Terus apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Cuma dia poles, dia berapi-rapi, dia bebersih diri, tapi tetap walaupun dia bisa steril tuh dari kotoran-kotoran tersebut, tetap aja dia nggak bisa menafikan dia berasal dari air mani sperma, berakhir menjadi bangkai, sehari-hari perutnya membawa kotoran. Apa yang mau disombongkan? Dia nggak berkaca, dia nggak bercermin. Seandainya dia mau menyombongkan, oh saya punya harta, kamu lahir telanjang, nggak bawa apapun, telanjang nggak bawa apapun, nggak bawa apa-apa. Ketika lahir, meninggal dunia bawa ATM, masuk kuburan. Harta yang dimiliki seseorang, kepemilikannya adalah kepemilikan yang paling rentan. Sebab antara dia dengan kehilangan tersebut hanyalah kematian. Orang begitu meninggal dunia, hatta walaupun kaos kaki bolong tidak dia miliki lagi, menjadi miliknya ahli waris. Walaupun cincin dari besi udah bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Terus apa yang mau disombongin? Harta.
Apa yang mau disombongin? Tahta. Tahta bukan yang dia dapatkan, tapi yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Terus berapa lama dia menjabat tahta tersebut? 1000 tahun? 100 tahun? 50 tahun? Oh, 4 tahun, 5 tahun. Kadang masa tahtanya belum berakhir, dia udah berakhir di penjara. Berapa banyak yang kayak begitu? Mau menyombongkan diri dengan ilmunya. Saya punya pengetahuan, saya punya ilmu. Tinggal dibikin sedikit pecah pembuluh darah, ya sudah, hilang ingatannya dia. Terhapus semua keilmuannya dia. Dia mau membanggakan, saya punya ibadat. Ibadat, kalau kamu sombongkan diri ibadat tersebut, hangus ibadatnya. Selesai sudah. Mau bangga dengan sholatnya, mau sombong dengan sholatnya, hangus pahala sholat. Nah karenanya itu dunia terlalu kecil kalau kita mau menyombongkan diri dengan hal dunia tersebut. Mau sombong dengan dunia terlalu kecil. Allah Ta'ala itu bagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ya, bahwasanya Allah Ta'ala sejak menciptakan dunia nggak pernah dilirik oleh Allah Ta'ala, nggak pernah dipandang. Sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saga kafiran minha syarbata ma." Seandainya dunia sebanding di sisi Allah, sama kadarnya seperti kadar selembar sayap nyamuk di mata manusia. Sayap nyamuk di mata kita kadarnya kayak bagaimana? Kita ngelewatin di jalan selembar sayap nyamuk, kita lirik enggak? Ingat juga enggak? Nengok juga enggak? Kalau jatuh, emang gue pikirin. Seandainya dunia di mata Allah sama kadarnya seperti kadar sayap nyamuk di mata kita, maka itu udah terlalu mahal untuk memberi seorang yang kafir seteguk air pun juga. Tapi dunia saking nggak ada harganya dikasih itu kepada orang-orang tersebut. Kenapa nggak ada harganya daripada dunia tersebut? Dan ketahuilah bahwasanya seandainya dunia yang mau kita sombongkan, dunia terlalu nggak berharga untuk disombongkan. Seandainya kita menyombongkan dengan akhirat kita dengan kita menyombongkan diri karena ibadat, karena takwa, semuanya menjadi hangus gara-gara kesombongan kita. Terus apa yang mau disombongin? Oh, mau menyombongkan diri dengan nasab. Saya punya keturunan. Loh, memang keturunan usaha kamu. Kita nggak memilih siapa bapak kita. Kita nggak bisa memilih siapa ibu kita, siapa kakek kita. Bahkan kita nggak bisa memilih kita lahir dari suku mana. Kita nggak bisa memilih warna mata kita, bentuk hidung kita, bentuk rambut kita, warna kulit kita, suku kita. Kita nggak bisa memilih hal tersebut. Ras kita apa, bahkan gender kita, laki perempuan, bukan kita yang memilih, Allah yang memilihkan buat kita. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Terus apa yang mau disombongkan, apa yang mau dibanggakan dengan itu semuanya? Oh, kakek saya, bapak saya wali besar. Bapak saya tiap hari sholat 1000 rakaat, kakek saya tiap hari sholat 1.000.000 rakaat, ngajinya setiap hari khatam 80 kali Al-Quran. Kalau seandainya ibadat itu ibadatnya sendiri, ibadat kamu, terus kamu menyombongkan diri, hangus. Apalagi nyombongin ibadatnya orang lain. Nyombongin ibadat sendiri aja gak pantas, apalagi mau nyombongin ibadat bapak saya, ibadat kakek saya. Apa yang mau disombongkan oleh manusia? Karenanya itu orang yang tahu akan dirinya, maka dia tahu dirinya hina, Allah maha mulia. Dirinya miskin, Allah maha kaya. Ini orang yang berilmu. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai sekalian manusia, kalian semuanya fakir, miskin kepada Allah Ta'ala. Allah yang maha kaya. Allah yang maha kaya. Maknanya orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha kaya yang bakal handle urusannya dia. Tapi orang yang udah merasa kaya, itu adalah orang yang hina, yang gak tahu diri. Waliyadzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, Allah Ta'ala memuji para kekasih-kekasihnya.
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba, abdinya Rahman, abdinya saya, hambanya saya, kata Allah Ta'ala. Diakui oleh Allah. Siapa hambamu yang kau banggakan tersebut ya Allah? Itu ciri mereka kalau jalan di muka bumi, jalan dengan kerendahan hati. Maknanya bumi pun mengenal tawaduknya mereka. Bumi, tanah, batu, kerikil yang dipijak mengenal tawaduknya orang-orang tersebut. Yamshuna 'alal ardi hauna. Terus juga nggak menyombongkan diri, bahkan terhadap orang jahil, bahkan terhadap orang yang mengganggu dia. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Diprovokasi sama orang jahil, tapi dia nggak membalas keburukan dengan keburukan, dia hanya berucap salam, salam. Sayyidina Uwais Al-Qarni, diantaranya beliau ini, itu sampai mencari makanannya itu sampai mengorek-ngorek tong sampah. Saat dia mengorek-ngorek tong sampah, tahu-tahu di tepi gundukan sampah, di tepi yang lain ada seekor anjing menggonggong dia. Maka Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, pemimpin Tabi'in yang ibadatnya luar biasa, dia bilang kepada anjing tersebut. Sebenarnya itu ucapan bukan ditujukan kepada anjing, tapi nasihat buat kita, tarbiyah buat kita. Itu Uwais Al-Qarni berkata kepada anjing tersebut, anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Wahai anjing, kamu makan bagian yang dekat sama kamu, saya makan bagian saya. Saya nggak ngusir kamu, kamu nggak ngusir saya. Saya nggak merasa diri saya lebih mulia dari kamu, ataupun kamu lebih mulia dari saya. Masalah siapa yang lebih mulia nanti di akhirat. Kalau saya lolos dari sirat masuk surga, saya baru lebih mulia dari anjing. Kalau saya gagal, maka anjing lebih mulia dari saya. Nah, itu sifatnya wali-wali kayak begitu. Adapun ngaku ulama, ngaku orang soleh, ngaku wali, akan tetapi nganggap diri lebih mulia daripada hewan, itu adalah gadungan, siluman, palsu. Waliyadzubillah min dzalik. Ketahuilah, itu disebutkan Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, seorang wali besar. Ini kakeknya Sahib Luar Batang, Al-Habib Husain bin Abi Bakar al-Idrus. Itu beliau punya anak, Al-Imam Abi Bakar Al-Adni, ulama besar, wali besar, keilmuannya luar biasa, dakwahnya luar biasa. Itu putranya izin kepada sang ayah, putranya yang udah beranjak remaja, udah menjadi seorang ulama, guru di negerinya. Dia izinkan saya buat berdakwah. Bang, boleh, kamu mau berdakwah, cuma saya mau lihat dulu sifatnya kamu. Kamu mau dakwah kepada siapa? Kalau kamu mau berdakwah, bawakan dengan satu syarat, orang yang derajatnya di bawah kamu. Bawakan saya orang yang lebih hina dari kamu, yang mau kamu dakwahi. Nah, baru kalau kamu bisa menemukan, baru saya izinkan buat berdakwah. Jadi nggak sembarangan orang mau dakwah begitu aja, dites dulu sama bapaknya, dites dulu sama gurunya. Mau dakwah, coba bawakan sini orang yang lebih hina dari kamu, saya mau lihat. Maka siap, kata si anak. Dia cari, kalau guru-guru saya jelas lebih mulia. Kalau begitu adalah orang-orang ustadz-ustadz yang sepantaran saya. Baru dia pikir, enggak, saya belum tentu lebih mulia dari mereka. Mereka lebih ikhlas di dalam mengajar daripada saya. Jadi saya nggak mengklaim saya ustadz yang paling mulia. Semua ustadz lebih mulia dari saya. Jadi dari kalangan ustadz nggak bisa. Dia cari kalau begitu santri saya, murid-murid, orang-orang yang jahil, yang nggak mengerti. Maka dia berpikir orang-orang yang jahil ataupun mereka talib ilm, para santri mereka menuntut ilmu, jangankan mau dibilang hina, mereka jalan di atas sayapnya malaikat, di hamparan sayapnya malaikat. Sedangkan saya orang yang nggak ikhlas, bagaimana saya bisa mencapai derajat mereka walaupun saya ustadznya mereka? Kalau begitu dicari tukang maksiat pasti lebih hina. Terus dia berpikir, tukang maksiat, dia bermaksiat kepada Allah, sedangkan dia jahil, dia nggak tahu kalau itu maksiat. Sedangkan saya sombong adalah maksiat dan saya itu haram, tapi merasa diri masih sombong, masih lebih baik dari orang lain. Sampai dia berpikir, kalau begitu orang kafir lebih hina dari saya. Dia mau sampaikan kepada bapaknya, tahu-tahu dia berpikir, orang kafir sekarang dia kafir,
Tapi akhir hayatnya saya nggak tahu. Mungkin akhir hayatnya itu orang dia masuk Islam, meninggal dalam iman. Sedangkan saya akhir hayat saya nggak tahu apakah saya meninggal dalam iman atau dalam kemurtadan. Sampai akhirnya dia pulang ke rumahnya dalam keadaan menyesal, bersedih. Saya nggak dapat apa-apa. Saya gagal. Emang saya nggak pantas, belum pantas buat berdakwah. Tahu-tahu pas mau pulang ke rumah ngelihat ada bangkai anjing yang udah busuk. Anjing mati udah busuk. Ya. Dia pikir mau cari tali, mau diikat di bawah. Ini dia nih, ini anjing yang udah busuk jadi bangkai lebih hina dari saya. Baru dia pikir begitu, tahu-tahu dia berpikir besok hari kiamat semua makhluk hidup dibangkitkan, termasuk ini anjing. Adapun itu anjing, semuanya nanti setelah hari pengadilan dikembalikan ke dalam tanah, dibalikin kepada tanah semua hewan dan binatang. Tetapi manusia yang maksiat baliknya bukan ke tanah, masuk ke dalam neraka. Atau orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku seperti hewan, baliknya kepada tanah. Akibat ketakutan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi nganggap diri saya nggak lebih mulia dari bangkai anjing. Saya nggak tahu itu masalah akhir hayat saya nggak tahu seperti apa. Dia datang kepada ayahnya, dia ceritakan. Si ayah berkata, nah dengan sikap kayak begini baru pantas buat berdakwah. Selama kamu masih nganggap diri kamu lebih mulia dari orang lain, belum pantas berdakwah. Nganggap kalau ada orang salaman biasa, kenapa salaman biasa? Kenapa nggak nyium tangan saya? Kalau dicium tangannya sama orang dia girang atau sombong. Kalau ada orang salamannya biasa nggak cium tangan, hatinya ganjelan, dasar kurang ajar, dasar nggak hormat kepada ulama, dasar nggak punya sopan santun. Tuh orang kesandung, mampus loh. Ada bukan damai. Orang yang pengen dicium tangannya nggak pantas dicium tangannya. Orang yang pantas dicium tangannya adalah orang yang merasa dirinya nggak pantas untuk dicium tangannya. Itu sampai-sampai Al-Imam Al-Aidilus Al-Akbar itu beliau bilang, sebagian murid-murid pecinta saya itu sampai cium tangan saya. Ya tapi saya nggak kuat buat narik, tuh nggak kuat. Udah kebanyakan orang saya nggak kuat buat narik, sehingga saya biarkan. Tapi mereka nggak tahu orang yang cium tangan saya itu rasanya tuh tamparan buat hati saya, seperti menampar muka saya. Sebagian pecinta sampai kelewatan nyium dengkul saya atau kaki saya. Itu rasanya buat saya, bukan saya girang, rasanya seperti mencongkel mata saya. Sebab saya merasa diri saya itu nggak pantas digituin, saya orang hina. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu beliau sekali itu mau sholat Jumat, lagi dakwah di satu negeri, di satu kampung, dia mau sholat Jumat. Ada Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, keistimewaan beliau seumur hidupnya nggak pernah wajib Jumat. Lo bagaimana? Ya sebab dia selalu musafir. Kalau hari Jumat selalu di luar kota. Ngapain? Safari dakwah. Jadi itu tiap Jumat dia nggak ada di negerinya. Musafir nggak wajib Jumat. Setiap hari Jumat dia selalu lagi safari dakwah. Ngapain? Ya imamin Jumat di sana, khutbah Jumat di luar kota pokoknya. Nah itu sekali beliau tuh udah siap-siap di satu negeri mau sholat Jumat dengan baju putihnya, jubahnya, dengan imamahnya yang bersih, musafir. Di antara jamaah orang-orang kampung tersebut mau pergi ke masjid, tahu-tahu rupanya ada orang lagi bersihin rumah, lagi ngepel rumah di lantai atas. Udah selesai ngepel, air pelan tuh dituang dari atas, nggak tahu di bawah ada orang, dia main tuang begitu aja, kena tubuhnya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib. Kuyup, baju baru dia yang mau dipakai buat Jumat udah diwangiin jadi kotor semuanya. Sehingga murid-muridnya itu marah, mau ngomelin yang punya rumah. Habib Umar bilang, diem, jangan kasih tahu dia. Ya paling enggak kalau enggak kita omelin, kita bilangin deh biar enggak diulang lagi. Jangan kasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu kesian, dia jadi sedih, dia jadi nyesal. Sudah biarin, gak usah dikasih tahu. Tapi Habib, kamu itu orang mulia, nggak pantas ya diperlakukan seperti ini, walaupun nggak sengaja. Nah, orang mulia siapa? Saya, orang macam saya ini
Menurut saya, orang macam saya sepantasnya diguyur dengan api akibat dosa-dosa yang ada dalam hati saya. Tapi Allah Ta'ala nggak guyur saya dengan api, diganti diguyur dengan air kotor. Mestinya girang kan, bukan sedih. Mestinya girang, bukan sedih. Itu sekali itu dia, istrinya melahirkan anak. Muridnya datang mau ngasih selamat. Dia mau bikin akikah, murid-muridnya datang mau ngasih selamat. Gurunya baru lahir mendapat anak, mau ngasih selamat. Ada beberapa murid-muridnya, 2 orang datang udah bawa kado, bawa hadiah. Sampai di kampung tersebut, tahu-tahu ada di kampung itu ada 1 orang peternak atau petani. Lihat, kalian datang ke kampung ini mau ngapain? Oh, kami mau menjenguk guru kami, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratib. Dia baru lahiran, istrinya baru dapat anak. Kita mau ngucapin selamat, kita bawa kado buat dia. Loh, saya juga orang sini, kok kalian nggak ngucapin selamat buat saya, nggak bawain saya kado? Loh, emang kamu kenapa? Iya, saya juga baru dapat nikmat, keledai saya baru melahirkan. Rupanya diejek dia. Itu marah murid-muridnya, cuma ya mereka nggak ngomong, nggak jawab, nggak terpancing, tapi kesal hati, nggak bisa disembunyikan. Ini salah satu pembenci. Jadi hatta wali-wali dimanapun mereka hidup, di zaman manapun pasti ada yang ngebenci. Jadi jangan heran kalau ada orang benci aulia. Kalau enggak, emang neraka mau dibiarin kosong? Mesti ada penghuni. Neraka mesti ada penghuninya. Mesti ada penghuninya. Mudah-mudahan bukan kita penghuninya. Penghuninya orang yang sombong, yang nganggap diri lebih mulia dari hewan aja. Sombong, apalagi nganggap diri lebih mulia dari muslim biasa. Apalagi nganggap diri lebih mulia daripada muslim yang luar biasa. Alhasil mereka datang ke rumah Umar bin Abdurrahman dengan hati kesal. Umar nanya, kenapa kok kamu kelihatan nih agak kesal? Yang iya Habib, itu tetangga kamu tuh sebelah sana tuh kurang ajar. Dia bilang gini gitu. Oh, itu orang benar. Kita yang lalai. Dia baru dapat nikmat, keledainya melahirkan. Saya nggak tahu. Harusnya kita kasih selamat. Ayo, mana kado yang kita punya? Dikumpulin semua kado dia, dibawa tuh makanan, hidangan, bawa ke rumah tuh orang, ngucapin selamat. Sampai tuh orang gemeteran, kenapa kita nih mau di sweeping? Kita mau mau diganggu? Enggak, saya bawain kado, mau ngucapin selamat, mabruk atas lahirnya keledai kamu. Masya Allah. Hakata orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya itu contoh tawadhu'nya mereka, contoh akhlaknya mereka. Jangan ngerasa saya udah beramal, saya udah hebat. Orang dulu itu, para aulia wa salihin, adalah mereka alladzina yu'tuna ma atau qulubuhum wajilah. Allah Ta'ala berfirman, mereka ngerjain kerjaan mereka tetapi hati ketakutan. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka maksiat, ngerjain kerjaan maksiat, kerjaan buruk, dan mereka ketakutan? Nabi bilang, bukan, tapi mereka ngerjain kerjaan yang baik dan hati mereka ketakutan. Bukan ngerjain buruk terus ketakutan, enggak. Tapi Allah memuji orang-orang yang ngerjain perbuatan yang baik dan dia merasa takut. Dan memang orang yang punya sesuatu dia ketakutan. Kita sekarang punya duit 2 miliar, jalan naik angkot, takut apa enggak? Nah, beda sama orang yang kere, nggak punya apa-apa, handphone nggak punya, jam nggak punya, pakai sendal jepit, baju compang-camping, wala bawa duit seperak, naik angkot, itu juga dibayarin sama temen. Terus dia ketakutan apa? Takut ditodong. Mau nodong apaan? Takut diambil. Emang kita punya apaan? Karenanya itu orang yang punya sesuatu selalu takut. Tapi orang yang nggak punya apa-apa, nah itu dia orang yang sombong, orang yang anggap dirinya hebat. Nah dia nggak punya apa-apa dan nggak merasa takut kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanamkan di dalam hati kita tawadhu dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jaga para hujjaj, jamaah haji, dan dijauhkan kita dari bala dan dari bencana. Allah majal jamana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.